analisis atau kinerja saat ini, data atau laporan tidak valid, Bapak Ibu. Memang ya, yang ini kita banyak melihat dan mendengar, Bapak Ibu. Lalu pada saat mengidentifikasi masalah juga tidak sampai pada akar masalahnya. Kita melihat di dalam melaksanakan suatu program tidak berdasarkan kebutuhan ya, tapi karena adanya anggaran ya Bapak Ibu, sehingga apa yang mau dibuat itu tidak berdasarkan kebutuhan tetapi adanya anggaran atau adanya kepentingan Bapak Ibu. Nah, lalu pada saat perencanaan yang juga tidak berdampak pada peningkatan mutu Bapak Ibu, sehingga ya ini tadi karena memang tidak diidentifikasi secara cermat apa yang dibutuhkan oleh satuan di daerah tersebut Bapak Ibu, dan akhirnya di perencanaannya itu tidak berdampak pada peningkatan mutu. Begitu juga program kegiatan pengadaan Bapak Ibu, kegiatan dan pengadaan tidak berdampak pada peningkatan mutu juga begitu. Tadi pemerintah sudah memberikan berbagai regulasi dan berbagai bantuan. Jadi kalau di sekolah itu kan ada BOS, ada BOP ya Bapak Ibu, bahkan ada BOS kinerja, ada BOS reguler, bahkan ada berbagai bantuan-bantuan lagi, hibah lainnya Bapak Ibu. Tetapi kita masih perlu meningkatkan mutu pendidikan kita dan belum bergerak Bapak Ibu, karena dilihat dari skor PISA kita masih kita di ranking bawah Bapak Ibu dengan negara-negara yang ada di sekitar kita. Di tingkat ASEAN saja, mungkin di tingkat Asia saja kita juga belum berbicara jauh ya Bu tentang kualitas pendidikan kita. Jadi pada saat monitoring dan evaluasi juga ini yang tadi disampaikan oleh Bu Bu Juwita tadi ya yang terakhir ya, bahwa kita tidak hanya pada perencanaan tetapi juga pada evaluasinya harus kita lihat. Banyak anggaran-anggaran diluncurkan Bapak Ibu ke satuan pendidikan maupun ke daerah, tetapi hasilnya juga belum maksimal ya. Jadi melalui berbagai program, melalui berbagai bantuan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik juga belum bisa mendongkrak ya mutu pendidikan kita. Jadi apakah ini karena data kita yang kita miliki untuk melakukan perencanaan maupun untuk melakukan perubahan perbaikan itu tidak menyasar pada akar masalahnya, sehingga apa yang kita lakukan itu belum berdampak pada peningkatan mutu Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi perubahan dari program sekolah penggerak kita ini, bahwa insya Allah program sekolah penggerak ini dengan perencanaan berbasis data dengan pembelajaran paradigma baru maupun melalui kurikulum prototipe Bapak Ibu, ini bisa mendongkrak dan mempercepat visi pendidikan kita tercapai, sehingga profil pelajar Pancasila akan bermunculan dari sekolah-sekolah program sekolah penggerak kita. Baik, nah ini Bapak Ibu dari semua permasalahan yang kita harapkan bisa terselesaikan Bapak Ibu, kita ingin sekali PSP program sekolah penggerak Bapak Ibu melalui perencanaan berbasis data visi misi pendidikan ini bisa kita capai ya di 2035 ini nampaknya target kita Bapak Ibu. Ya, bagaimana membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Jadi harapannya memang profil pelajar Pancasila ini dapat tumbuh Bapak Ibu dari sekolah-sekolah program sekolah penggerak ini dengan kita perencanaan berbasis data yang memang lebih maksimal ya dilakukan bersama-sama didampingi oleh berbagai ekosistem pendidikan baik di pusat, provinsi maupun di daerah sampai di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita memiliki pelajar sepanjang hayat ya yang memiliki kompetensi global sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi harapannya ini Bapak Ibu.
semua yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan itu Bapak Ibu agar anak-anak kita ya hasil dari pendidikan kita itu mereka mandiri. Mereka mampu bernalar kritis sehingga bisa mandiri. Artinya ditempatkan di mana saja mereka mampu menyelesaikan berbagai persoalan mereka Bapak Ibu. Tidak lupa juga harus beriman dan bertakwa karena ini merupakan kekuatan yang dari dalam diri seorang anak manusia, dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dia memiliki akhlak yang mulia Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan anak-anak kita mampu selain mandiri dan memiliki kemampuan bernalar kritis, berkebinekaan global. Dia mampu berdampingan dengan berbagai komunitas Bapak Ibu baik yang sifatnya lokal maupun global ya, hidup berdampingan secara damai dan bergotong royong. Bapak Ibu memiliki empati yang kuat dan disiplin dan memiliki kreativitas ya, sehingga kalau ini dimiliki oleh pelajar-pelajar kita yang bermunculan dari program-program sekolah penggerak Bapak Ibu, insya Allah 2035 kita memiliki anak-anak ya, orang-orang yang mampu membangun Indonesia ini dengan lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, pendidikan yang berperan penting Bapak Ibu guna menciptakan masyarakat maju antara lain Bapak Ibu di sini ada 3, yaitu tingginya angka partisipasi siswa. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Ya, dari elemen pendidikan yang kita harapkan itu muncul Bapak Ibu yang akan berpartisipasi, penting untuk menciptakan masyarakat maju. Tingginya angka partisipasi siswa, yaitu kesadaran atau persepsi ya Bapak Ibu bahwa pentingnya pendidikan, terutama di usia dini Bapak Ibu. Pendidikan itu menjadi pondasi bagi seorang anak manusia ya, jadi perlu orang tua masyarakat bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini juga dan kelanjutan mempersiapkan anak usia dini untuk ke jenjang berikutnya. Lalu akses ya mudah, jadi masyarakat kita itu mudah mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, keterjangkauan maupun tekanan eksternal lainnya Bapak Ibu. Jadi sehingga tingginya partisipasi siswa di dalam pendidikan ini juga pada masyarakat kita juga sangat menentukan untuk masyarakat maju Bapak Ibu. Lalu hasil pembelajaran yang berkualitas ini yang menjadi peran utama di satuan pendidikan Bapak Ibu. Hasil pembelajaran yang berkualitas di mana kurikulum dan program-program yang memberikan kemudahan bagi siswa kita untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, pola pikir, ya Bapak Ibu, dan siswa kita menjadi agen-agen perubahan juga, infrastruktur yang mendukung pedagogik, artinya bagaimana guru memiliki peran yang sangat penting di dalam penyampaian pendidikan maupun pengetahuannya, penilaian, dan ekosistem. Dan ini semua merupakan indikator-indikator yang penting di dalam mencapai hasil pembelajaran yang berkualitas, Bapak Ibu. Makanya ada perubahan di kurikulum prototype, insya Allah ini sudah dimulai di program sekolah penggerak, dan insya Allah di tahun 2024 seluruh sekolah harapannya sudah mampu menggunakan kurikulum prototipe ini semua Bapak Ibu. Kalau untuk sementara ini masih bertahap ya Bapak Ibu, masih sebagian menggunakan kurikulum 2013 dan menggunakan kurikulum yang terbatas itu Bapak Ibu. Dan ini harapannya semuanya adalah agar pembelajaran itu bisa berkualitas Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif Bapak Ibu. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada di satu wilayah yang kurang sarananya karena geografis, karena daerah tertinggal Bapak Ibu,
dan merata harusnya. Kualitasnya juga harus merata, Bapak Ibu, jangan sampai kekurangan guru, kekurangan infrastruktur atau akses hingga kualitas pendidikan tidak terjamin di daerah-daerah tertentu, Bapak Ibu. Nah, ini harapannya 3 komponen ini, Bapak Ibu, memberikan kekuatan pada masyarakat untuk maju dan sejahtera, Bapak Ibu. Ini harapannya elemen-elemen pendidikan ini yang mampu dan bersama-sama nanti di dalam kita belajar sepanjang hayat, Bapak Ibu, baik di formal maupun non formal dan informal. Dan ini semuanya harapannya untuk semua jenjang, Bapak Ibu. Baik, berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, kita memiliki cita-cita kebijakan Merdeka Belajar adalah mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, Bapak Ibu. Pendidikan yang berkualitas yang ingin kita capai, Bapak Ibu, akan memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Ini upaya-upaya yang kita lakukan inilah yang akan kita menuju pada pendidikan berkualitas. Ya Bapak Ibu, dengan adanya program-program yang terbaru, terutama di program Sekolah Penggerak ini, dan berbagai platform digital, dengan menggunakan berbagai teknologi, informasi dan komunikasi, kita mau tidak mau ya secara sumber daya manusianya berupaya untuk melakukan perubahan, ya, bukan saja di pihak pemerintah tetapi kita semua Bapak Ibu yang bergelut di pendidikan itu harus mampu meningkatkan kompetensi-kompetensi kita sehingga kita mampu mendampingi, ya, memberikan pemahaman kepada satuan pendidikan untuk memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga kompeten dan berkarakter, ya Bapak Ibu. Mau tidak mau dengan kondisi pandemi ini kita dipaksa juga untuk mempelajari, memahami teknologi informasi komunikasi, Bapak Ibu. Mau tidak mau harus kita kuasai, Bapak Ibu, TIK tersebut untuk kita fokus pada pengembangan potensi dasar dan karakter. Yang ini akan kita lihat nanti bagaimana fokus dan pengembangan kompetensi dasar dari karakter ini ada di kegiatan asesmen, Bapak Ibu. Ya, nanti ini datanya itu ada di kita bisa melihatnya di asesmen yang akan dilakukan di satuan pendidikan dan selain pendidikan berkualitas, kita juga akan memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan, yang sulit mendapat akses pendidikan, dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Jadi inilah yang pendidikan merata berkeadilan itu, Bapak Ibu. Ya, ini dilakukan juga adanya intervensi asimetri berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan. Jadi daerah-daerah yang 3T itu juga merupakan wilayah yang memang mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, Bapak Ibu. Berbagai program pemerintah yang juga mendampingi daerah-daerah yang termarginalkan atau yang daerah-daerah yang sulit terjangkau, baik akses jaringan maupun akses wilayahnya, Bapak Ibu, yang kita sulit untuk didatangi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perubahan besar bagi kita di era saat ini untuk mencapai pendidikan berkualitas dan ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah cita-cita Merdeka Belajar dan peran evaluasi sistem pendidikan, Bapak Ibu. Nah, ini kita di episode belajar bahwa bagaimana pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia itu, Bapak Ibu, tidak bisa saja dilakukan oleh satuan pendidikan, tetapi juga kita bersama-sama, Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu di masyarakat kita maupun di guru, artinya di satuan pendidikan, di institusi pendidikan maupun di dunia usaha ini harus berkolaborasi semuanya, Bapak Ibu, untuk kita mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
di keluarga tentunya pendidikan itu sudah dimulai Bapak Ibu mulai sejak usia dini ya, sejak anak di dalam kandungan itu sudah mulai diberikan pendidikan sampai anak mencapai usia sekolah Bapak Ibu dan masuk ke dalam lembaga pendidikan. Lalu dia akan juga berkolaborasi di masyarakat sehingga pada masanya dia masuk ke dunia usaha, dunia industri atau di institusi pendidikan lainnya Bapak Ibu. Yang kita harapkan bahwa harapannya pendidikannya itu melalui pendidikan itu masyarakat kita dapat mencapai perubahan-perubahan Bapak Ibu. Nah, ini semuanya semua pemangku kepentingan pendidikan Bapak Ibu termasuk siswa dapat menjadi agen perubahan serta memberikan dukungan pengaruh dan dukungan sepenuhnya Bapak Ibu. Nah, ini makanya program sekolah penggerak itu Bapak Ibu walaupun melalui Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang memulai atau merancang ya, melalui Dirjen GTK itu yang menjadi leading sektornya Bapak Ibu bersama Dirjen PAUD Dikdasmen, tetapi diluncurkan ke daerah dengan komitmen seluruh gubernur ya, seluruh kabupaten, seluruh bupati, seluruh wali kota Bapak Ibu melakukan komitmen bersama untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini. Lalu program ini pun diintervensi selama 3 tahun ya bersama-sama untuk didampingi Bapak Ibu. Jadi tidak diberikan sekali saja, tetapi di dalam prosesnya didampingi sama proses pelaksanaannya selama 3 tahun untuk kita melihat perubahannya, pergerakannya, ya sehingga yang ideal yang kita inginkan, yang kita harapkan itu dapat terlaksana Bapak Ibu. Nah, perbaikan ya sekolahan anak Indonesia, angka partisipasi tinggi, hasil belajar berkualitas Bapak Ibu, distribusi yang merata ini Bapak Ibu, ya ini bisa kita capai melalui perbaikan. Nah, ini yang akan kita lakukan perubahan Bapak Ibu. Di mana infrastruktur dan teknologinya Bapak Ibu. Dengan menggunakan platform pendidikan nasional berbasis teknologi dan infrastruktur sekolah, ini juga berangsur-angsur bertahap Bapak Ibu, pemerintah pusat maupun daerah melakukan persiapan-persiapan Bapak Ibu dengan teknologi bantuan teknologi informasi komunikasi dengan menyiapkan berbagai infrastruktur Bapak Ibu. Ya, jadi pendidikan berkualitas itu akan kita capai melalui beberapa perubahan Bapak Ibu, ya karena kita tahu luasnya negara kita Bapak Ibu yang juga beragam geografinya luar biasa Bapak Ibu, sehingga juga memerlukan infrastruktur disesuaikan dengan kondisi lapangannya Bapak Ibu. Dan ini memang tidak mudah, tetapi sini sudah dalam proses komitmen dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, insya Allah ini juga mempercepat Bapak Ibu infrastruktur sekolah itu terlaksana agar pendidikan yang berkualitas itu dapat kita capai. Lalu, nah ini Bapak Ibu kebijakan juga, prosedur pendanaan juga kita perbaiki dengan sekarang ini dengan BOP reguler, BOP kinerja, baik juga BOS reguler maupun GES kinerja, mau fisik dan non fisik, bantuan dari APBN, APBD, insya Allah ini juga bersama-sama berkontribusi pihak pemerintah daerah, pusat maupun provinsi Bapak Ibu. Lalu mekanisme akreditasi ini juga adakan perubahan, pembelajaran anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel Bapak Ibu, lalu otonomi satuan pendidikan. Nah, ini memberikan kontribusi besar terkait perubahan-perubahan Bapak Ibu.
Jadi kebijakannya juga, kolaborasinya juga, Bapak Ibu, pendanaannya dan prosedurnya semuanya dapat melakukan perubahan-perubahan untuk kita mencapai pendidikan berkualitas. Kepemimpinan ya Bapak Ibu, masyarakat kita juga dan budaya ya. Nah, ini kompetensi guru, kepala sekolah dan pemerintah daerah ini juga diberikan pemahaman, diberikan pendampingan Bapak Ibu terkait bagaimana untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, lalu kita juga kolaborasi dan pembinaan baik secara lokal maupun secara global Bapak Ibu antara guru, satuan pendidikan dan industri. Ini juga untuk satuan-satuan pendidikan SMK ya Bapak Ibu, SMA. Ini juga luar biasa kerjasamanya, kolaborasinya dengan mitra-mitra ekosistem pendidikan kita Bapak Ibu. Nah, lalu kurikulum, pedagogik dan asesmen ini juga menjadi hal yang utama yang harus kita lakukan perubahan, lakukan implementasi yang masif Bapak Ibu, bagaimana kurikulum itu mampu memberikan kualitas pendidikan sehingga tercipta anak-anak. Kita harapkan profil Pancasila tadi itu bermunculan dari program sekolah penggerak di satuan pendidikan kita. Asesmen nasional juga merupakan hal yang mampu memberikan informasi Bapak Ibu terkait kompetensi minimum dan karakter siswa kita Bapak Ibu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu hal-hal yang nanti di perencanaan berbasis data itu akan kita lakukan terutama pada proses kebijakan, prosedur dan pendanaan Bapak Ibu. Nanti akan muncul di sini perencanaan berbasis data itu Bapak Ibu. Seperti apa mekanismenya dan bagaimananya Bapak Ibu. Jadi kebijakan inilah nanti kebijakan itu sedang dalam proses juga Bapak Ibu bahwa sekolah akan melakukan perencanaan berbasis data baik maupun daerah itu juga kebijakannya sedang dalam proses. Kita tunggu sehingga pemerintah daerah maupun satuan pendidikan itu akan menggunakan ya profil pendidikan satuan pendidikannya maupun profil daerahnya untuk merancang, untuk memperbaiki dan untuk menganggarkan Bapak Ibu. Oke. Pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel dapat tercapai melalui perencanaan berbasis data Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa inilah bentuk perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan profil pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk perbaikan berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi prosesnya akan seperti ini di mana nanti ada instrumen evaluasi layanan Bapak Ibu, nanti ini merupakan kebijakan pusat yang itu melalui Pusdatin nanti Bapak Ibu, nanti pada akhir sesi kegiatan kita ini di hari ke-6 ya kalau tidak salah itu ada nanti paparan materi dari Pusdatin Bapak Ibu. Lalu nah dari hasil ini terdapat nanti profil pendidikan Bapak Ibu, baik di satuan pendidikan maupun profil pendidikan daerah. Ya, jadi nanti ada profil pendidikan itu ada profil pendidikan di satuan pendidikan maupun ada profil pendidikan di daerah. Nah, ini dievaluasi Bapak Ibu, refleksi oleh satuan pendidikan dan Pemda. Disinilah nanti peran Bapak Ibu pelatih ahli itu bersama-sama satuan pendidikan Bapak Ibu untuk menganalisis profil pendidikan satuan pendidikannya itu, membantu mendampingi satuan pendidikannya untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi hasilnya nanti untuk perencanaan peningkatan mutu, untuk perbaikan yang berkesinambungan, jadi sehingga dilaksanakan pelaksanaan peningkatan mutunya Bapak Ibu. Jadi ini terus merupakan circle Bapak Ibu perubahan yang akan terjadi. Jadi nanti apakah ini udah mau masuk 1 tahun ya PSBB angkatan pertama itu ya Bapak Ibu, itu nanti akan terlihat ada nggak di tahun kedua ada tidak perubahan dari hasil pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah ini kalau untuk profil nampaknya tahun ini
memungkinkan tidak sudah ada, nanti kita tunggu saja Bapak Ibu, karena data-data ini sedang tersusun dan aplikasinya pun masih tersusun Bapak Ibu. Nah, begitu juga nanti profil pendidikan ini juga akan menjadi raport pendidikan Bapak Ibu, ya, di mana nanti akan dimanfaatkan juga oleh evaluasi eksternal, ya, dalam bentuk akreditasi Bapak Ibu untuk evaluasi kinerja sekolah kan maupun untuk evaluasi kinerja Pemdanya Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih detail nanti Bapak Ibu, bagaimana perencanaan berbasis data ini dengan memanfaatkan profil sekolah, profil pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk perbaikan berkesinambungan. Ya, oke. Ini yang menjadi tugas dan fungsi kita Bapak Ibu di dalam perencanaan berbasis data. Jadi nanti teman-teman PA melakukan analisis bersama dengan satuan pendidikannya untuk merefleksi diri, ya, sekolah satuan pendidikannya dan Pemda. Ya, Pemda ini juga nanti kolaborasi dengan para UPT untuk mendapatkan digunakan untuk perencanaan, menggunakan untuk penganggaran, penyusunan program, Bapak Ibu. Ini harapannya data-data yang ada di profil pendidikan ini setelah dianalisis menjadi, kalau untuk di satuan pendidik menjadi refleksi diri Bapak Ibu, kalau untuk di daerahnya untuk menjadi program, ya, menyusun program, menyusun anggaran, menyusun perbaikan-perbaikan Bapak Ibu, dan melaksanakan peningkatan mutu Bapak Ibu yang akan digunakan untuk pelaksanaan peningkatan mutu ini. Dan ini terus bergulir terus Bapak Ibu. Insya Allah ini dapat dilakukan, dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, evaluasi sistem pendidikan Bapak Ibu bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu pendidikan, ya. Jadi evaluasi pendidikan itu sangat diperlukan kita Bapak Ibu untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu. Jadi nanti dari profil pendidikan baik di satuan maupun di pemerintah daerah Bapak Ibu itu akan kita gunakan. Evaluasi sistem pendidikan telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, ya. Ini terkait Standar Nasional Pendidikan, ya Bapak Ibu. Evaluasi sistem pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi, nah inilah Bapak Ibu, di dalam kita melakukan evaluasi sistem pendidikan, kita akan melayani mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ini tersendiri mungkin perguruan tinggi, tapi di program sekolah penggerak itu hanya sampai pada PAUD, ya Bapak Ibu, SD, SMP sementara ini, ya Bapak Ibu, ya. PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Kalau SMK dia punya program tersendiri, ya Bapak Ibu. Jadi ini layanan pendidikan yang secara keseluruhan, di mana evaluasi sistem pendidikan itu Bapak Ibu, ya Bapak, akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga secara mandiri melalui nanti asesmen Bapak Ibu, analisis data satuan pendidikan dan GTK dan pemerintah daerah. Ini sehingga melalui nanti prosesnya, ya Bapak Ibu, sehingga nanti data-data dari asesmen, data dari analisis data satuan pendidikan, dari GTK, guru dan tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah, ini Bapak Ibu dievaluasi sehingga mendapatkan profil pendidikan. Nah, profil pendidikan ini menjadi laporan yang komprehensif untuk layanan pendidikan kita. Tadi digunakan sebagai perencanaan maupun pelaksanaan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini evaluasi sistem pendidikan kita Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi untuk menganalisis profil pendidikan kita, jadi tujuan kita nanti adalah kita melakukan analisis profil pendidikan yang sudah disiapkan Bapak Ibu. Jadi kita tidak menyusun lagi, kalau dahulu itu UPT menyusun peta mutu
Bapak Ibu melalui pemetaan ya di satuan pendidikan, lalu dianalisis menjadi rapot mutu. Tetapi saat ini ada perubahan yang mendasar, Bapak Ibu. Profil itu dari berbagai sumber data, antara lain yaitu asesmen nasional, dari Dapodik, ya, dari data-data pendidikan lainnya, Bapak Ibu akan menjadi profil pendidikan. Dan profil pendidikan ini yang kita analisis sebagai Bapak Ibu sebagai pelatih ahli untuk mendampingi satuan pendidikan untuk refleksi satuan pendidikannya maupun untuk perbaikan-perbaikan di satuan pendidikannya Bapak Ibu. Nah, evaluasi sistem pendidikan Bapak Ibu menghasilkan laporan komprehensif berupa profil pendidikan. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan bahwa evaluasi sistem pendidikan menghasilkan laporan komprehensif berupa profil pendidikan yang menjadi rujukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam menyusun rencana anggaran program. Ini jadi sekali lagi ini yang menjadi pemahaman kita Bapak Ibu, profil pendidikan menjadi sumber utama ya, yang nanti aplikasinya sedang disiapkan. Itu Bapak Ibu. Yang dari mana sumber data profil pendidikan itu dari berbagai sumber data. Yang salah satunya asesmen nasional, ya tadi yang berkali Dapodik, Bappenas, data-data pendidikan lainnya Bapak Ibu itu akan diramu menjadi profil pendidikan, dan dari profil pendidikan ini akan dianalisis menjadi rapot pendidikan yang akan ditindaklanjuti. Ini Bapak Ibu. Jadi profil pendidikan nasional, analisis kebijakan program dilakukan oleh pusat dan kebijakan dan program pusat. Profil pendidikan daerah, advokasi konsultasi pendampingan di daerah dan kebijakan program daerah. Begitu juga profil satuan pendidikan, evaluasi diri sekolah untuk sekolah dan peningkatan mutu satuan pendidikannya. Ya, jadi sekali lagi untuk profil pendidikan secara nasional itu untuk analis kebijakan program ya Bapak Ibu untuk daerah, sedangkan profil pendidikan daerah itu untuk advokasi, konsultasi dan pendampingan yang untuk daerah. Jadi memang nanti ada profil pendidikan nasional, pendidikan daerah maupun profil satuan pendidikan. Nah, ini yang menjadi peran tanggung jawab teman-teman PA adalah nanti di profil satuan pendidikan Bapak Ibu di dalam melakukan evaluasi diri sekolah Bapak Ibu yang akan didampingi oleh teman-teman pelatih ahli di satuan pendidikan. Itu untuk bagaimana satuan pendidikan itu melakukan perubahan, bergerak menuju ke pendidikan yang berkualitas. Oke. Bapak Ibu, Merdeka Belajar sekali lagi bertujuan untuk mentransformasi layanan pendidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar dan pemerataannya. Nah, ini harapannya Bapak Ibu. Harapannya dengan upaya yang kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu, yang sebelumnya belajar itu sebagai kewajiban, belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jadi tidak terpaksa, tidak tertekan, enjoy anaknya Bapak Ibu, itu harapannya Bapak Ibu. Jadi dia berkeinginan. Jadi kalau di PAUD itu bukan bisa membaca, tapi dia gemar membaca. Itu sebagai contohnya Bapak Ibu. Sehingga kalau dia gemar, dia bisa membaca apapun. Dia bisa memahami apapun. Tapi kalau dia bisa baca, kalau dia memang tidak gemar, merupakan suatu penyiksaan bagi anak tersebut Bapak Ibu. Kalau disuruh membaca, mengerjakan PR, kan gitu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya guru itu sebagai penyampai informasi atau pengetahuan. Harapannya Bapak Ibu, guru sebagai fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar. Nah, ini peran guru harusnya yang artinya mendampingi, bisa dari samping, bisa dari depan Bapak Ibu, dan ini menginspirasi bagi kegiatan pembelajaran. Pendekatan homogen ya sebelumnya Bapak Ibu, satu ukuran, satu untuk semuanya. Nah, ini kita pendekatannya berpusat pada siswa berbasis kebutuhan individu. Oleh sebab itu,
pembelajaran paradigma baru itu banyak berkisar pada proyek ya Bapak Ibu. Artinya berbagai pilihan kegiatan-kegiatan ya Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh siswa. Itu harapannya. Ya, dengan paradigma baru, guru pun sebagai pendamping, sebagai fasilitator yang mendampingi siswa-siswa di dalam mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran belum optimal memanfaatkan teknologi. Nah, sudah masanya Bapak Ibu, TIK itu menjadi alat kita, menjadi bahan kita, menjadi media kita untuk mempermudah, ya, bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempermudah, untuk mempercepat, ya, kita mendapatkan akses, memahami sesuatu, ya, mendapatkan informasi, Bapak Ibu. Artinya ini sudah waktunya kita untuk memanfaatkan itu semua, Bapak Ibu, sehingga perlu juga dipahami bahwa teknologi informasi komunikasi itu juga ada hal-hal yang sifatnya mungkin negatif jika digunakan pada hal-hal yang tidak semestinya, Bapak Ibu. Jadi itu juga perlu kita juga informasikan kepada guru-guru kita bagaimana etika penggunaan teknologi itu, Bapak Ibu. Pemangku kepentingan bekerja dengan sistem sendiri, Bapak Ibu. Kerjasama antar pemangku kepentingan juga sangat diperlukan, kolaborasi, bersinergi, Bapak Ibu, antara satuan pendidikan, daerahnya, ya, ini harus bersama-sama. Lalu program dan ekosistem didorong oleh pemerintah, pemangku kepentingan sebagai agen perubahan. Ini jadi mudah-mudahan yang harapan kita ini yang akan menjadi perubahan di program sekolah penggerak ini dapat dilakukan, baik sebagai program sekolah penggerak dapat juga mengimbas kepada sekolah-sekolah yang belum menjadi program sekolah penggerak. Mudah-mudahan. Baik, terakhir Bapak Ibu, intervensi kebijakan transformasi untuk peningkatan dan pemerataan mutu perlu dilakukan pada berbagai tingkatan. Nah, ini pada Bapak Ibu di satuan pendidikan yang menjadi jawab teman-teman PA bersama Dinas Pendidikan Bapak Ibu, bagaimana mentransformasikan sekolah-sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pembelajaran melalui transformasi praktik mengajar di ruang kelas dan pendekatan alternatif yang mendorong perubahan praktik konvensional yang ada saat ini. Jadi memang ada beberapa intervensi memang yang dilakukan oleh pada satuan pendidikan ya yang melaksanakan program sekolah penggerak Bapak Ibu ya, terutama dengan menggunakan berbagai platform digital Bapak Ibu. Dan ini dari berbagai informasi ya, dari beberapa informasi yang kita dapatkan dari teman-teman program sekolah penggerak memang banyak masalahnya ada di kemampuan satuan pendidikan itu di dalam penggunaan TIK ya, penggunaan TIK dan jumlah guru yang ada di satuan pendidikan tersebut itu juga memungkinkan adanya hal-hal yang masih perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Jadi selain di tingkat satuan pendidikan, fokus intervensinya juga pada tingkat daerah. Jadi bagaimana menciptakan ekosistem daerah yang mendukung peningkatan jumlah dan kualitas serta berkelanjutan program transformasi sekolah. Jadi memang tidak hanya berhenti di satuan pendidikan, tetapi pemerintah daerah juga harus mampu mendampingi satuan-satuan pendidikan, mengawasi, ya, mendampingi atau melakukan pengawasan, melakukan monitoring kepada satuan pendidikan, bukan saja melihat tapi juga melakukan intervensi yang sifatnya mendukung ya, mungkin sarana sekolah belum maksimal, jaringan atau mungkin ada jaringan listrik yang belum masuk, perangkat-perangkat TIK yang belum maksimal, menjadi fokus intervensi pada tingkat daerah, karena ini juga merupakan komitmen ya pada saat pelaksanaan program sekolah penggerak ini di provinsi maupun di kabupaten kota.
Lalu fokus intervensi juga pada tingkat nasional, di mana menyediakan sumber daya pendukung, sistem jaminan mutu, serta memastikan keberlangsungan program transformasi sekolah di level nasional. Dan ini sudah juga merupakan komitmen ya pemerintah pusat, Bapak Ibu, untuk menyiapkan keseluruhan dari program sekolah penggerak ya dalam rangka menyiapkan perencanaan berbasis data ini, Bapak Ibu, dengan menyiapkan berbagai platform digitalnya ya, juga dengan bantuan-bantuan yang sifatnya fisik maupun non fisik, Bapak Ibu, dan sudah terus bergerak. Jadi bahkan sekolah-sekolah penggerak ini merupakan fokus pada bantuan-bantuan, Bapak Ibu. Jadi banyak berbagai bantuan ini difokuskan pada sekolah-sekolah penggerak untuk menunjang keberlangsungan dari program transformasi sekolah tersebut, Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu intervensi kebijakan yang harus kita lakukan untuk peningkatan dan pemerataan mutu perlu dilakukan di berbagai tingkatan. Kita akan banyak berperan Bapak Ibu, terutama pelatih ahli ini di satuan pendidikan. Nanti di tingkat daerah ini akan dilaksanakan bersama-sama dengan UPT, Bapak Ibu, dan juga di tingkat nasional, Bapak Ibu. Jadi masukan, informasi, diskusi yang banyak ya dari teman-teman pelatih ahli, bagaimana kondisi satuan-satuan pendidikan kita yang memang beragam, bahkan beragamnya itu sangat jauh, Bapak Ibu. Ada yang mungkin di angkatan pertama ini mungkin masih sekolah-sekolah yang artinya cukup baik ya, baik guru, kecukupan gurunya maupun sarananya. Tapi ke depan bisa jadi semua sekolah ini kan beragam, kualitas maupun kuantitasnya, Bapak Ibu. Sehingga lebih variatif lagi permasalahan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Demikian, Bu, bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mungkin ada masukan, share, atau penguatan dari teman-teman semua, karena kita di sini sifatnya sharing, Bapak Ibu, saling berdiskusi untuk menyamakan persepsi kita di dalam paparan materi ini dan untuk kegiatan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.